Ikhwan ahwat yang dimuliakan Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zikrullah hisnu minas syaitan." Zikir kepada Allah adalah benteng kepada syaitan. Zikir ini adalah benteng dari syaitan karena Nabi Muhammad SAW bersabda demikian. Zikir kepada Allah adalah benteng dari syaitan. Ketahuilah alat yang paling utama yang digunakan untuk Hah? memerangi setan dan Ya, menolak ya Tar. godaannya adalah Tar, kalimat biarin. Ada ikhlas, itu nggak ada ini kalimat nggak? zikir. Dan zikir seorang hamba kepada Tuhannya Azza wa Jalla. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, serta meriwayatkan dari Tuhannya bahwa Allah berfirman, Qallallahu ta'ala la ilaha illallahu kalami wa ana huwa. Man qala hadha khala hisni wa man dakhala hisni amina min aqabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, la ilaha illallah adalah firmanku dan akulah ia. Barang siapa mengucapkannya maka akan masuk dalam bentengku. Dan barang siapa masuk dalam bentengku maka akan aman dalam siksaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Surat Al-A'raf ayat 201. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Jadi dengan zikrullah sendiri kita telah masuk kepada benteng yang kuat. Bentengnya Allah. Agar kita terhindar dari bujukan hawa nafsu dan godaan setan. Syekh Mursyid menyampaikan dalam kitab Miftahus Syudur, zikir adalah kunci takwa dan warok. Sedangkan takwa adalah pintu akhirat sebagaimana hawa nafsu adalah pintu dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadzkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Allah yang Maha Esa memberkahi dan Maha Tinggi memberitahu bahwa manusia dengan zikir dapat menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas disebutkan bahwa dengan berzikir kepada Allah adalah benteng dari setan.
Selanjutnya, dzikir adalah kunci dari takwa dan waro. Waro, kalau dalam istilah Islam, yang berarti sikap berhati-hati dan menahan diri secara mendalam dari segala sesuatu yang samar atau syubhat atau berpotensi haram sebagai bentuk pengagungan terhadap perintah Allah dan takut akan murkanya Allah. Sikap ini tidak hanya menjauhkan diri dari dosa dan maksiat, tetapi juga dari perbuatan yang tidak bermanfaat atau berlebihan, sehingga dapat menjaga kehormatan diri dan memperkuat hubungan dengan Allah. Syekh Mursyid menyampaikan, zikir adalah kunci dari takwa dan waro. Maka kita sebagai murid harus bisa menerjemahkan apa yang disampaikan mursyid dengan sungguh-sungguh, mengamalkan apa yang telah dituntunkan oleh Syekh Mursyid, yaitu zikrullah. Dengan zikrullah itu menjadikan ketakwaan akan jauh lebih mudah daripada kita mengaku takwa tapi tidak pernah berzikir. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, mengenai waro, kehati-hatian kita terhadap banyak hal. Kalau apa yang disampaikan Al-Amin kemarin, waro sendiri itu seperti kita melakukan sesuatu, yang mana sesuatu itu mudah dilakukan, walaupun itu sebenarnya sulit dilakukan. Al-Amin menyampaikan, contoh, kita mendapatkan tugas membawa, memanggul ember yang berisi air. Ember itu dipanggul depan belakang menggunakan panggulan, isinya air penuh di jalan yang lurus. Karena punya kemampuan yang bagus, yang mumpuni, jalan yang lurus, berhasillah ia. Air itu tidak ada yang tumpah. Begitupun di jalan yang menanjak, menuju sebuah tempat, anggaplah tempat ibadah untuk wudhu, mengambil air. Di jalan menurun, pun airnya tidak sumpah. Di jalan yang berkelok-kelok, air tidak tumpah. Akhirnya, nyampelah ke tempat tujuan, airnya itu disimpan. Timbullah dalam dirinya kebanggaan, kesenangan. Akhirnya dia joget-joget. Disitulah di saat joget, badannya atau tangannya menyentuh air tersebut, menyentuh ember yang ada airnya tersebut, akhirnya tumpah. Disitulah gambaran dari warok sendiri, kehati-hatian. Di saat kita merasa bisa menanggulangi sifat diri kita akan hal-hal yang buruk,
Tetapi kita perlu kehati-hatian yang amat sangat agar kita tidak terjerumus dalam bujukan nafsu dan godaan setan. Alat yang paling utama kita untuk melawan setan adalah zikrullah. Dalam kitab Miftahus Sudur disebutkan, perjuangan gigih melawan godaan setan adalah perjuangan batin, yakni dengan hati dan iman. Apabila engkau berjuang melawan godaan setan, penolongmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, Maha Pengasih. Tempat bergantungmu adalah Allah yang Maha Raja, yang Maha Menguasai. Harapanmu satu-satunya adalah melihat wajah Allah yang Maha Mulia dan Maha Pemberi di akhirat. Apabila jihad melawan orang kafir adalah jihad zahir dengan pedang dan tombak, penolongmu dalam jihad tersebut adalah raja dan kawan-kawan. Sedangkan harapanmu dalam jihad tersebut adalah masuk surga. Bila dalam berperang melawan orang-orang kafir engkau terbunuh, pahalamu adalah langgeng tinggal di negeri yang kekal, yaitu surga. Bila dalam memerangi dan membangkang setan, engkau terbunuh dengan fana ajalmu dan menghormati kematianmu, balasanmu adalah melihat wajah Allah, Tuhan sekalian alam. Saat berjumpa dengan Allah di akhirat, bila engkau dibunuh oleh orang kafir, engkau mati syahid. Dan bila engkau dibunuh oleh setan dengan menuruti bujukan hawa nafsu dan tunduk kepada perintahnya, tentu engkau ditolak dekat dengan Allah, Maha Raja dan Maha Perkasa. Dan jihad berperang melawan setan dan bujukan nafsu tidak mengenal akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Surat Al-Hijr ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Jadi jihad berperang melawan setan dan bujukan nafsu tidak mengenal akhir. Sesuai dengan firman Allah. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Yang dimaksud al-yakin atau yang diyakini di sini adalah mati atau kematian dan berjumpa dengan Allah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kita telah diberi amalan yang tidak ada akhirnya kecuali kita telah meninggal atau mati, yaitu zikir khafi yang diamalkan kapanpun, dimanapun, dan sedang apapun, dalam kondisi apapun. Selagi ingat, amalkan kembali. Ingat, amalkan kembali. Ingat, zikir kembali. Ingat, zikir kembali. Resepnya adalah apabila kita ingat, kita langsung zikir kembali. Zikir khafi seperti yang dituntunkan oleh Syekh Mursyid.
Sehingga zikir tersebut seperti apa yang telah disampaikan di awal, bahwa zikir adalah benteng daripada setan, agar kita terhindar daripada bujukan nafsu dan godaan setan. Maka istiqomahlah kita dengan zikrullah, baik zikir jahar ataupun zikir khafi. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi ini. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh ikhwan akhwat semuanya yang telah turut serta mendoakan ibu kami yang kemarin sempat hari Sabtu dan jatuh di kamar mandi ya, dan masuk ke ICU, dan alhamdulillah hari kemarin hari Kamis sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin ibadil mu'minin. Patutlah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tiada waktu lagi untuk tidak bersyukur. Di saat kami sedang menunggu ibu di rumah sakit, dan di situ ada masjid yang cukup nyaman, kita melakukan khotaman dan manakib. Terbersit telah dalam hati. Jadi tidak ada istilah kebetulan-kebetulan. Banyak hal yang terasa karomah Syekh Mursyid di situ. Tapi ini ada beberapa cerita yang dirasakan oleh kami sendiri. Di saat ternyata masjidnya begitu besar dan pintunya sering terbuka, kita melakukan khotaman dan manakib. Ya sekian waktu, hampir 1 jam, kurang lebih 1 jam. Pintunya terbuka terus. Dan kita bukan enggan beranjak, tapi hanya hati kerentak kepada Allah. Wasilah Syekh Mursyid, pastinya. Moga aja pintunya itu tertutup. Tidak nyampe sekian detik. Ternyata pintunya langsung ada yang nutup. Tidak lama kemudian, hati terbersit. AC-nya begitu besar dan dingin. Tidak nyampe persekian detik. Tiba-tiba ada orang jalan berdiri mematikan AC tersebut. Itulah tanda-tanda di saat kita merasakan apa yang kita inginkan itu langsung diijabah dan dikabul oleh Allah. Dan banyak hal lagi. Di rumah sakit disebutkan oleh para perawat, ini ibu luar biasa, jatuh dan dioperasi otaknya, mohon maaf kepalanya, dibuang darahnya yang di dalam kepala 100 cc, dan sempat kritis. Dan alhamdulillah baru sehari menjelang 2 hari bisa tersadar dan bisa pindah ke ruangan lain, bisa pindah dari ICU. Itu dari beberapa perawat menyampaikan demikian. Saya melihat bahwa itu adalah bagian daripada karomah Syekh Mursyid. Dari setiap doa dan munajat robitoh yang kita tujukan kepada Syekh Mursyid, udah sepastinya, udah pasti Syekh Mursyid yang kita yakini selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, terima kasih. Semoga berkah semuanya, segalanya, selamanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.